Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani fi dzaraini. Amin. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-far'u tsani al-madhhabul iktisadil islami la yartabitu bimarhalati tarihiyah muayyana. Zuharal Islam mundu arba'atash kurnan wa bidzat min wujhati nadharil iktisadi fil ahdil bidai aw asril ubudiyah wa marhalatit takhalluf fakana minal mafrud ayya'abbar madhhabahul iktisadi min tilkal marhalatit tarihiyah walakinnal Islam kata syari'il iktisadin ilahiyyin salihun li kulli zaman wa makan tajawaza fi usulihi ay madhhabihil iktisadi hadhil marhalah al-bidaiyah wa ja'a mundul bidayah muqarraran al-musawah al-fi'liyah. Al-far'u ats-tsani, cabang yang kedua. Jadi cabang yang pertama kemarin menjelaskan tentang bahwa kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan hukum Tuhan dari segi doktrin. Dari segi sistem adalah wad'i, dari segi sistem model itu selagi hukum positif ini sesuai dengan siyasatun ilahiyatun, maka ya sudah, itu namanya hukumnya sudah memakai hukum Tuhan, divine law. Itu cabang yang pertama. Cabang yang kedua, bahwa al-madhhabul iktisadil islami, doktrin ekonomi Islam, layar tabitu, itu layar tabitu not related. Jadi Islamic economic doctrine is not related bimarhalati tarihiyah muayyana with specific historical stage. Layar tab itu tidak nyambung, tidak related bimarhalati tarihiyah, dengan fase sejarah muayyanah yang tertentu, dengan fase sejarah tertentu. Jadi ekonomi Islam adalah tidak ada hubungannya dengan fase-fase sejarah tertentu, tidak. Jadi misalnya ketika Khulafaur Rasyidin, ketika Khilafah Utsmaniyah, ketika, jadi tidak begitu, tidak disebut bahwa ekonomi Islam itu merujuk pada satu tarikh atau sejarah tertentu, tidak begitu. Memang betul bahwa zaharul Islam, munculnya Islam,
Zuhara muncul apal Islamu mundu arba'ata ashkurnan semenjak 14 abad yang lalu. Kalau sekarang ya sudah 15 abad yang lalu. Wabidat, dan khususnya min wujhatin nadharil iktisadi, dari sudut pandang ekonomi, min wujhatin nadharil iktisadi, dari sudut pandang ekonomi, fil ahdil bidai, pada zaman atau era awal, era permulaan, era awal, era permulaan, awasril ubudiyah, atau era perbudakan, pada era perbudakan, wa marhalatit takhallufi, dan pada era ketertinggalan, pada era ketertinggalan. Jadi ekonomi Islam muncul, kalau hukum-hukumnya sudah dari zaman turunnya ayat Al-Quran, hukum-hukumnya. Namun ketika aplikasinya itu muncul pada 14 abad yang lalu. Nah, khususnya ketika dari arah sudut pandang bahwa sudut pandang ekonomi, yaitu pada awal-awal masa permulaan ekonomi Islam itu sendiri. Pada awal-awal permulaan ekonomi, masa-masa ekonomi Islam itu, pada waktu itu, waktu masih era perbudakan, era keterbelakangan. Era perbudakan, era keterbelakangan, fakana minal mafrud, fakana maka ada apa zuhurul Islam atau iktisad Islam, minal mafrud, dari sebuah keharusan, ayu abaro, untuk melampaui atau untuk melewati, ayah baru untuk melewati apa madhabuhu, doktrinya ekonomi Islam, apa madhabuhu, melewati al-iktisodi, akan ekonomi, antil kal marhalah atil tarihiyah, dari fase histori itu. Nah, ekonomi Islam dari fase-fase awal, yaitu fase perbudakan, fase keterbelakangan, ekonomi Islam bisa melampaui, melewati fase-fase itu. Walakinal Islam, tetapi Islam kata syari'il iktisodi, sebagai syariah ekonomi atau ekonomi syariah ilahiin, yang ketuhanan, sebagai ekonomi ketuhanan, sholih likuli zaman wa makan, sholih sesuai likuli zaman wa makan, setiap zaman dan tempat. Tajawaza fi usulihi, tajawaza melampaui, fi usulihi, dalam
basicnya, aslinya, asalnya fi madhabihi, dalam madhabnya, doktrinnya al-iktisadi, doktrin ekonomi, hadhil marhalah al-bidaiyah, pada fase permulaan. Waja'a mundul bidayah, waja'a dan datang apa? Ekonomi Islam, iktisad al-islami mundul bidayah, semenjak awal, muqarraran dalam menetapkan al-musawah al-fi'liyah, al-musawah al-fi'liyah, kesamaan atau kesetaraan yang sebenarnya. Al-musawah al-fi'liyah, kesetaraan yang sebenarnya. Jadi datangnya ekonomi Islam ini ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berketuhanan atau iktisad ilahi yang sholih likulli zaman wal makan, yang sesuai di setiap zaman, di setiap waktu dan tempat. Karena ekonomi Islam ekonomi ketuhanan yang sholih likulli zaman wa makan, maka dasar-dasarnya dan doktrin-doktrinnya itu bisa melampaui fase-fase sulit, bisa melampaui fase-fase era-era slavery, era-era perbudakan, dan juga bisa melampaui era ketertinggalan. Karena apa? Karena sebagai iktisad ilahi yang sholih likulli zaman wa makan, keadaan sejelek apapun bisa melampauinya. Tazawaja fi usulihi ay madhabihil iktisoi hadhil marhalah al-bidaiyah. Itu. Nah, sebagai ekonomi bisa melampaui zaman-zaman nggak enak begitu. Zaman-zaman nggak enak pun udah pernah dilalui, yaitu zaman-zaman perbudakan dan zaman-zaman takhalluf, kemunduran masih belum ada kemodernan apapun. Wong masih perbudakan di mana-mana. Nah, dari zaman itu pula iktisad al-islami, ekonomi ketuhanan ini sudah menetapkan al-musawah al-fi'liyah. Artinya dari mulai ekonomi Islam itu diturunkan oleh Allah, sudah dari awalnya muqarraran al-musawah al-fi'liyah, yaitu sudah menetapkan kesetaraan yang sebenarnya. Jadi kesetaraan yang sebenarnya itu sudah tidak ngelihat kamu rasnya apa, kamu sukunya apa, bangsanya apa. Oleh Allah dikasih kesempatan yang sama dalam berekonomi. Nah, itu yang disebut al-musawah al-fi'liyah. Dalam konteks ini, hukum Islam, hukum Tuhan memberikan kesetaraan yang sama kepada makhluknya Allah, kepada manusia ini untuk meraih ekonominya. Kalau zaman itu kan masih zaman perbudakan. Perbudakan itu cuma ada dua, yang mempunyai budak dan budak.
Hukumnya walaupun manusia ketika dihukumi budak, maka budak itu dianggap seperti barang milik. Islam datang, kemudian ajaran-ajarannya untuk bagaimana menghapus perbudakan pelan-pelan, dari mulai denda ibadah memerdekakan budak, nanti denda apalagi memerdekakan budak merdekakan. Nah, kenapa kok dimerdekakan? Karena doktrin Islam adalah doktrin al-musawah al-fiqliyah, muqarraran al-musawah al-fiqliyah, yaitu menetapkan kesetaraan, kesamaan yang real, yang realita. Wa dhamanu haddil kifayati, dan memastikan kecukupan yang memadai. Wa dhamanu haddil kifayah, dan memastikan kecukupan yang memadai, awil ghina, atau kecukupan di kulli muatinin, untuk setiap warga negara. Nah, ekonomi ketuhanan datang itu menawarkan konsep atau menyampaikan konsepnya itu adalah kesetaraan yang sebenarnya. Tidak karena keturunannya kemudian dia punya hak ekonomi yang berbeda, tidak, tapi kesetaraan sama. Mau kita sebagai suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, itu enggak dilihat suku-sukunya. Dalam ekonomi ketuhanan itu muqarraran al-musawah al-fiqliyah. Ini penting. Nah, keduanya wa dhamanu hadil kifayah. Dalam kebijakan ekonomi Islam itu memastikan kecukupan yang memadai, kecukupan intinya. Jadi ketika di sebuah negara ada persoalan COVID-19, orang tidak bisa berupaya cari rezeki yang cukup, maka pemerintah itu harus membuat satu kebijakan yang intinya adalah dhamanu haddil kifayah. Dhamanu haddil kifayah ini adalah memastikan kecukupannya yang memadai. Jadi jangan sampai ada satu warga negara yang meninggal karena tidak makan, karena tidak ada makanan, meninggal karena itu. Nah, itu kewajiban suatu pemerintah untuk itu. Nah, dari awal ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini tajawaza fi usulihi ay madhabihil iktisadi hadhil marhalah al-bidaiyah. Dari awal yang dulu, awal-awal ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini berjalan dimulai dari zaman slavery, zaman kemunduran, itu bisa dilampaui oleh model ekonomi ilahi ini karena antara lain ekonomi ketuhanan ini
muqarraran al-musawah al-fi'liyah, menetapkan kesetaraan yang real, nyata, dan memastikan kecukupan yang memadai. Nah, selagi government, pemerintah memikirkan itu, jadi kue ekonomi itu tidak hanya dibagi-bagi pada orang dekat, pada orang yang dekat presiden, dekat menteri. Tidak demikian, tapi konsepnya adalah konsep al-musawah al-fi'liyah, dan memastikan untuk hadil kifayah awil ghina likuli muatin, untuk setiap warga negara. Wa tahqiqut tawazun, yang ketiganya, dan untuk merealisasikan balancing, keseimbangan, tawazun, batahqiqut tawazunil iktisadi, dan merealisasikan ekonomi yang seimbang, baina afradil mujtama'i, antara member of society, anggota masyarakat, member of society, antara anggota masyarakat wa mabda'il milkiyah, dan merealisasikan prinsip-prinsip kepemilikan, al-mazdujah, yang ganda atau dual, al-khosoh wal amah, maksudnya yang khusus dan yang umum, wa mabda'ul huriyah, dan huriyah, dan merealisasikan kebebasan, wa mabda' al-huriyah al-iktisadiyah, dan prinsip-prinsip ekonomi kebebasan al-muqayyadah, yang dibatasi. Economic freedom tapi tetap dibatasi, tidak freedom se-freedom-freedomnya. Wa tadkhulud daulah, dan masuknya sebuah negara, wa tadkhulu, dan masuk apa daulatu, negara, fi nasyatil iktisadi, dalam kepentingan ekonomi, fi nasyatil iktisadi, dalam kegiatan ekonomi, Jadi ekonomi ketuhanan, ekonomi agama Islam kita ini, itu satu, untuk menentukan konsep kesetaraan yang real, yang nyata. Satu. Dua, untuk memastikan kecukupan yang memadai kepada setiap member of society. Jadi jangan sampai ada orang mati karena kelaparan. Itu dua. Jadi al-musawah al-fi'liyah wa dhamanu hadil kifayah awil ghina likulli mawatin. Tiga, wa tahqiqut tawazun iktisadi baina afradil mujtama, untuk
untuk merealisasikan ekonomi keseimbangan antar member of society, antar anggota masyarakat harus seimbang, tidak terlalu jomplang terlalu tinggi. Yang satu akan kaya sekali, nggak pernah netes ke yang miskin, pasti akan ada masalah besar. Yang ketiga, yang keempat, wa mabda'ul milkiyah al-masdujah al-khosoh wal amah. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip kepemilikan. Nah, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini, tentang kepemilikan ini mengakui ada dua kepemilikan, yaitu dual kepemilikan, al-milkiyah al-masdujah, kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda itu satu al-khosoh, dua al-amah. Kepemilikan secara pribadi-pribadi untuk milik sendiri dan kepemilikan publik, amah, untuk publik. Itu nomor berapa tuh? Nomor berapa? 4. Nomor 5, wa mabda'ul huriyah al-iktisadiyah al-muqayyadah. Nomor 5, prinsip-prinsip kebebasan ekonomi, tapi yang terbatas, tidak semua-muanya bebas. Itu nomor 5. Nomor 6, negara masuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini bedanya ini dengan ekonomi konvensional yang lain. Ini bedanya di sini nih kelihatan. Jadi coba kita lihat satu-satu. Ekonomi ketuhanan. Nah, kalau negara kita itu seperti ini tadi, seperti konsep ini, yaitu satu, itu al-musawah al-fi'liyah. Nah, al-musawah al-fi'liyah. Kalau ekonomi di negara Pancasila itu menerapkan al-musawah al-fi'liyah, kesetaraan yang nyata untuk siapa saja, nggak dibatasi karena siapa Anda, itu artinya sudah ekonomi ketuhanan. Itu prinsip satu. Nggak dibatasi karena Anda siapa, kita siapa. Itu prinsip satu. Prinsip kedua, wa dhamanu haddil kifayah. Prinsip kedua ini memastikan kecukupan yang memadai untuk anggota masyarakat. Cukup artinya apa? Tidak ada orang karena miskin nggak bisa makan, mati karena itu. Itu harus memastikan itu pemerintah itu. Kalau pemerintah itu begitu dan aturannya begitu, seperti dalam undang-undang fakir miskin diurus oleh negara dan benar-benar diurus oleh negara, berarti negara itu dalam kebijakan ekonominya sudah termasuk kebijakan ekonomi ketuhanan atau ekonomi agama. Itu nomor 2. Jadi kecukupan paling dasar, paling yang menyangkut nyawa bisa hidup atau mati, itu negara harus datang.
Itu intinya. Kedua. Ketiga, wa tahqiqu tawazun al-iktisadi baina afrodil mujtama, merealisasikan balancing seimbang, ekonomi yang seimbang antara afrodil mujtama, member of society. Jadi ekonomi yang seimbang itu dalam kepemilikan, mengakui kepemilikan pribadi-pribadi, tapi juga mengakui kepemilikan untuk umum. Karena ada negara yang dalam ekonominya itu yang mementingkan hanya ekonomi untuk afrod, pribadi-pribadi saja. Jadi untuk pribadi-pribadi saja. Tapi juga ada negara dalam ekonominya mementingkan untuk umum saja, untuk publik, untuk umum saja semua. Kepentingan umum, kepentingan umum, kepentingan umum. Nah, ekonomi ketuhanan itu diantara dua itu tawazun. Yang untuk kepemilikan pribadi ya diakui, untuk kepentingan umum, kepemilikan umum juga diakui. Karena mabda'ul milkiyah al-mazdujah al-khosoh wal-amah. Karena dalam ekonomi ketuhanan ini mengakui dua kepemilikan, double kepemilikan, kepemilikan ganda, yaitu kepemilikan secara khusus dan kepemilikan secara umum. Misalnya, kalau lagi ada sebuah tanah, tanah itu bisa dimiliki oleh pribadi-pribadi, tapi bisa dimiliki oleh umum. Milik pribadi ya diakui oleh hukum Tuhan, milik umum diakui oleh hukum Tuhan. Inilah yang disebut al-iktisad al-ilahi, mengakui antara lain. Yang keempat adalah milik umum dan milik pribadi. Yang kelima, merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi yang freedom, prinsip ekonomi yang huriyah, freedom, free, bebas. Tapi bebasnya ini bebas muqayyadah, bebas yang terbatas, tidak bebas bas begitu semaunya. Bukan bebas tanpa aturan, tidak, semuanya bebas tapi muqayyadah, ada aturannya. Itu prinsip yang kelima. Yang keenam, wa tadkhulud daulah fin nasad. Wa tadkhulud daulah fin nasad. Negara itu bisa masuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi ada sebuah negara yang ekonominya bebas bas-bas, tetapi kepada individu-individu, hanya untuk individu aja. Secara jamaah, amah, kepemilikan amah itu tidak diutamakan. Tapi ada negara yang mengutamakan amah saja, untuk umum, milkiyah amah. Kebebasannya juga kebebasan untuk amah saja. Nah, ekonomi berketuhanan, ekonomi Islam ini menjaga balancing antara afrodiyah, antara individu ekonomi secara individu ya dijalankan, secara untuk umum. Berarti kalau untuk umum, untuk kepentingan umum itu biasanya adalah dipegang oleh pemerintah.
oleh negara, diaplikasikan dalam negara itu adalah biasanya BUMN. Nah, ketika BUMN didirikan, itu artinya watadkhulu ad-daulah finnasatil iktisodiyah. Yang keenam, pemerintah bisa masuk dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah, kalau negara-negara yang tidak mau mengakui pakai pemerintah, ya nggak ada. Pemerintah nggak perlu jadi pelaku ekonomi kayak gitu. Nah, tapi dalam ekonomi Islam mengakui pemerintah juga boleh masuk dalam sektor ekonomi, kegiatan ekonomi. Namun tidak semua-muanya. Hanya yang penting-penting untuk ketika afrod tidak mampu. Jadi BUMN masuk itu tujuannya mestinya hanya untuk yang ketika afrodnya nggak mampu, yang harus negara yang nangani, bangun tol, bangun ini mungkin secara sendiri-sendiri, yang kecil-kecil nggak mampu, maka menjadi pemerintah yang masuk. Nah, ini artinya apa? Harus seimbang antara ekonomi yang bertumpu pada afrod, pada pribadi-pribadi, dan ekonomi yang bertumpu kepada kemaslahatan umum yang dikelola oleh sebuah negara. Nah, ekonomi ketuhanan ini harus memastikan itu dua-duanya tidak boleh mana yang besar sekali tapi afrodnya kecil, itu juga tidak seimbang, karena dilihat dalam sebuah kebutuhannya. Nah, kira-kira Indonesia ada nggak BUMN-nya? Di Indonesia ada BUMN. Itu artinya adanya BUMN karena ekonomi ketuhanan membolehkan tadakhulud daulah finnasat al-iktisodi. Nah, tapi juga huriyah fil iktisodiyah, tapi huriyahnya al-muqayyadah, dibatasi. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang harus kita pahami. Ini dalam ekonomi ketuhanan yang ada di negara kita. Walam yakun dzalik kullu tahta dhaghti dzurufil madiyah wal iktisodiyah fi jaziratil arab aw fil alam kulli fi dzalikal hin. Walam takun ahwalul intaj qad tatawwarat ilal haddil ladzi tasbahu fihi hadhil mabadi natijatan hatmiyatan laha. Walam yakun dzalik, ternyata tidak demikian. Kulluh, ya semuanya, tahta dhautid dzurufi, di bawah kondisi tekanan, tahta dhautid dzurufil madiyah, di bawah kondisi tekanan fisik, wal iktisodiyah, dan tekanan ekonomi, fi jaziratil arabi, di negara jazirah Arab, au fil alami, atau di dunia, kulihia semuanya, fi dzalikal hin, pada waktu itu. Walam takun, dan ternyata tidak ahwalul intaji, kondisi produktivitas tatawwarat, telah berkembang, telah
berevolusi, berkembang ila haddil ladzi tasbahu, sampai batas alladzi tasbahu yang jadi fihi, di dalam had apa hadhil mabadi, prinsip-prinsip ini jadi itu natijatan hatmiyatan, hasil yang tak terhindarkan, hasil yang tak terhindarkan laha bagi mabadi. Jadi agama Islam yang mengajarkan tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi keislaman, munculnya sebuah ekonomi Islam itu bukan karena di masalah keadaan materi yang lagi susah, itu bukan karena itu. Di sebuah jazirah di Arab pada waktu itu, atau bukan karena juga bahwa kondisi ekonomi sudah berkembang dengan pesat, itu kemudian ekonomi Islam itu turun. Tidak begitu cara berpikirnya. Bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam itu dari awal sampai sekarang tidak berubah begitu saja. Prinsipnya tidak berubah. Yang berubah itu adalah kondisinya. Kondisinya itu berubah kondisinya. Tapi prinsipnya tetap saja, yaitu prinsip-prinsip kesetaraan sama dari dulu sampai sekarang. Prinsip untuk menanggung kecukupan warganya, untuk memastikan jangan mati karena kelaparan, sama dari zaman perbudakan sampai zaman sekarang. Prinsip seimbang antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum itu ya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Prinsip kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum sama dari zaman dulu sampai sekarang. Prinsip kebebasan yang terbatas sama dari dulu sampai sekarang. Prinsip bagaimana negara boleh masuk dalam kegiatan ekonomi sama dari dulu sampai sekarang. Maksudnya walam yakun dzalika kullu tahta taqdir dzurufil madiyah wal iktisadiyah fi jaziratil arab. Berlakunya prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan itu bukan karena pada kondisi tertekannya fisik ekonomi di sebuah negara di Timur Tengah, bukan karena itu. Mau kondisi tertekan ekonominya, mau tidak kondisi tertekan, itu prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan adalah tetap seperti tadi. Itu. Nah, taswibu ba'dul mafahim. Nah, inilah sesungguhnya prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Kalau ternyata negara Pancasila ini, negara Pancasila, hukum ekonominya satu, sudah muqarraron al-musawah al-fi'liyah, muqarraron al-musawah al-fi'liyah, untuk kesetaraan
menetapkan kesetaraan tidak dibeda-bedakan di dalam depan undang-undang atau aturannya, maka berarti negara Pancasila, negara Indonesia Pancasila ini, kalau prinsip ini nomor satu begitu, berarti prinsip ekonominya sudah prinsip ekonomi ketuhanan atau sesuai syariah Islam. Kalau di negara Pancasila itu sudah domano hadil kifayah, memastikan warganya tidak ada yang mati karena kelaparan, karena nggak makan, itu berarti negara Pancasila ini sudah sesuai dengan syariah Islam. Nomor 2. Nomor 3, memastikan kalau di negara Pancasila ini adalah tahqiqut tawazun al-iktisadi bainal afrodi wal mujtama, afrodil mujtama, bagaimana melakukan keseimbangan antara member of society, jangan sampai jomplang terlalu tinggi. Karena kalau jomplang terlalu tinggi, yang kaya-kaya sekali, yang miskin-miskin sekali, itu namanya tidak tawazun. Itu namanya merdeka yang kebablasan. Nah, merdeka yang tidak kebablasan itu namanya merdeka huriyah iktisodiyah al-muqayyadah. Nah, kalau di negara Pancasila ini adalah tawazun, itu berarti sudah sesuai syariah. Jadi tidak terlalu bebas bas itu. Yang besar harus menyayangi yang kecil, nanti yang kecil akan menghormati yang besar. Itu konsepnya begitu. Kalau negara Pancasila itu sudah termasuk mengadop mabda al-milkiyah al-mazdujah al-khosoh wal-amah, maka berarti negara Pancasila itu sudah sesuai dengan syariah. Jadi cara melihatnya kayak gitu, gampang. Jadi kalau di negara kita ini kepemilikan individu ya dihormati, dibolehkan, tapi kepemilikan bersama untuk publik juga ada, itu juga sudah termasuk negara yang mengikuti pola ekonomi ketuhanan atau sesuai syariah. Atau yang kelima, negara Pancasila yang kita ikuti ini sudah ngikuti al-huriyah al-iktisodiyah apa belum? Merdeka, siapa saja bisa berusaha, tapi al-muqayyadah dibatasi. Jadi kemerdekaan itu dibatasi oleh undang-undang, nggak bebas sebebas-bebasnya. Monopoli nggak boleh, maka ada undang-undang monopoli. Nggak boleh. Antitrust nggak boleh. Apa itu? Persaingan usaha yang kuat-kuat terus. Lah itu harus fair. Lah itu yang disebut muqayyadah, itu begitu. Yang terakhir, apakah di negara Pancasila ini tadakhul al-daulah fin nasatil iktisadi apa enggak? Negara Pancasila ini negara bisa ikut dalam kancah ekonomi, ikut dalam nasyat iktisodi atau economic activity, aktivitas ekonomi, membuat sebuah badan hukum untuk usaha apa enggak? Nah, artinya apa? Pemerintah negara itu boleh masuk untuk menjadi pelaku ekonomi. Itu kalau di dalam ekonomi ketuhanan. Jadi tidak hanya afrod saja, fardiyah saja,
individu-individu saja sebagai pelaku ekonomi, tapi negara juga bisa jadi pelaku ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa mengerjakan yang besar-besar, yang kebutuhan bersama, yang untuk kebutuhan bersama. Itu yang kalau dilakukan oleh fardiyah mungkin tidak tercakup karena dilakukan oleh negara, menjadi manfaatnya untuk bersama. Nah, itulah yang disebut ekonomi ketuhanan, iktisad al-islami, layar tabitu bimarhalatit tarihiyah muayyanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian yang ke-8. Insya Allah kita akan melanjutkan bagian yang ke-9 besok pagi. Saya harap santri-santri yang masih di rumah juga tetap ikut ngaji kitab ini, karena ini penting. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.